Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Kogani dengan stambuk L131222095. Semester 4, Fakultas Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Memproduksi Hasil Hutan, kelompok 3. A. Konsep teori produksi hasil hutan. Teori produksi hasil hutan adalah kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Semua faktor yang terlibat dalam proses produksi disebut faktor produksi atau input produksi. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap, fixed input, dan faktor produksi variabel atau variabel input. 1. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak bergantung jumlah produksi, sedangkan faktor produksi variabel jumlah penggunaan tergantung pada jumlah produksi. 2. Penentu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Fungsi faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat atau dan kombinasi penggunaan input-input setiap produsen. Dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi produksi untuk pabriknya. Secara matematis, hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung L, M, TK, dan E. Di mana Q sama dengan tingkat output, M modal, L lahan, TK tenaga kerja, dan E entrepreneur. B. Macam-macam produksi hasil hutan. Yang pertama, produksi total. Produksi total atau total produk merupakan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atas penggunaan input dalam kurung faktor produksi. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan satu unit total produksi. TV sama dengan F dalam kurung K dan L. Keterangan TV produksi total, K barang modal atau yang dianggap konstan, L tenaga kerja atau buruh. 2. Produksi marginal. Produksi marginal atau marginal produk merupakan tambahan output yang dihasilkan karena menambahkan satu unit faktor produksi. Produksi ini menitik beratkan pada besarnya tambahan output. Asumsi yang digunakan adalah ceteris paribus. MP sama dengan TV dan L. Keterangan MP produk margin, TV perubahan atau tambahan produk total, L perubahan atau tambahan tenaga kerja. 3. Produksi rata-rata. Produksi rata-rata adalah rasio antara produksi dengan faktor produksi yang digunakan. Produksi rata-rata disebut juga Avenger produk atau AV. Adalah jumlah rata-rata produksi yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi dalam kurung TP dengan jumlah tenaga kerja dalam kurung L. AP sama dengan TP garis miring L. Di mana AP sama dengan produk rata-rata, AP akan maksimum bila turunan pertama fungsi AP adalah 0. Dalam kurung AP sama dengan 0, dengan penjelasan matematis AP maksimum tercapai pada saat AP sama dengan MP dan MP memotong AP pada saat nilai AP maksimum. C. Tahap produksi hasil hutan. Produksi hasil hutan umumnya melibatkan beberapa tahap yang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis hasil hutan yang diproduksi.
Namun secara umum terdapat 3 tahap utama dalam produksi hasil hutan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pemanenan. Yang ketiga, tahap pengelolaan dan pemasaran. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses pemanenan dimulai. Ini termasuk pemilihan lokasi, survei hutan, analisis ekologi, dan perencanaan operasional. Selama tahap ini juga dilakukan pemetaan dan pemeliharaan pohon yang akan ditebang, serta penilaian terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan pemanenan. Yang kedua, tahap pemanenan. Tahap ini melibatkan aktivitas fisik pengambilan hasil hutan yang telah dipersiapkan. Ini bisa termasuk penebangan pohon, pengangkutan hasil hutan ke tempat pengelolaan atau pabrik, serta penanganan dan pemprosesan awal hasil hutan. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan regulasi hukum dan konservasi yang berlaku. Tahap pengelolaan dan pemasaran. Setelah hasil hutan diambil, tahap berikutnya adalah pengelolaan dan pemasaran. Ini mencakup proses seperti pemotongan, pengeringan, pemprosesan, dan pembuatan produk akhir dari hasil hutan. Produk-produk tersebut kemudian dijual ke pasar lokal dan diekspor ke pasar internasional sesuai dengan permintaan dan persyaratan pasar. Tahap ini juga mencakup manajemen limbah dan pengelolaan sisa-sisa dari proses produksi. D. Fungsi biaya. Yang pertama, menghitung biaya tanam, termasuk biaya pembelian bibit atau benih, persiapan lahan, dan penanaman pohon. Yang kedua, biaya pemeliharaan, meliputi biaya untuk perawatan tanaman seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Yang ketiga, biaya panen, biaya untuk melakukan penebangan atau pemanenan hasil hutan termasuk biaya tenaga kerja dan peralatan. Yang keempat, biaya pengelolaan, biaya untuk mengelola hasil hutan menjadi produk jadi seperti kayu olahan atau produk kayu lainnya. Yang kelima, biaya transportasi, biaya untuk mengangkut hasil hutan dari lokasi panen ke tempat pengelolaan atau pasar. Yang keenam, biaya pemasaran, biaya untuk memasarkan produksi hasil hutan termasuk biaya promosi dan distribusi. Pendapatan. Yang pertama, produk kayu. Kedua, produk non-kayu. Ketiga, layanan ekosistem. Seberapa penting si revenue memproduksi hasil hutan? Yang pertama, pembangunan ekonomi lokal. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, pelestarian lingkungan. Pembahasan 1. Penelitian tentang konsep produksi. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan produksi terbatas. Air Bengkenan, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. 1. Letak geografis. 103 derajat, 5 menit, 168 detik lintang selatan dan 4 derajat, 20 menit, 373 bujur timur. 2. Tujuan penelitian, mengetahui pemanfaatan lahan dan kondisi sosial ekonomi perambahan dalam kawasan hutan produksi terbatas air Bengkenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan oleh masyarakat perambah di hutan produksi terbatas air Bengkenan berupa kebun campur seperti tanaman sawit, jagung, dan kopi. Pola tanaman yang diterapkan masyarakat perambah adalah pola tanaman agroforestry, kebun campur, monokultur, dan polikultur tanaman selah. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat perambah di hutan produksi terbatas air Bengkenan terdiri dari beberapa tipe, yaitu
1. Monokultur, luas lahan ramba 29,8 ha atau 34,9%. 2. Polikultur tanaman sela, luas lahan ramba 14,5 ha dalam kurung 18,59%. Yang ketiga, agroforestry kebun campuran, luas lahan ramba 34,5 ha atau 46,51%. Kesimpulan materi, teori produksi hasil hutan adalah kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Semua faktor yang terlibat dalam proses produksi disebut faktor produksi atau input produksi. Macam-macam produksi hasil hutan yaitu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Dengan 3 tahap produksi ialah tahap persiapan, tahap pemanenan, dan tahap pengelolaan dan pemasaran. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.